杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Dong Hua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. 好一个不屈之！ Meskipun Yang Ke tidak takut dengan kedatangan Lu Tianfeng, bagaimanapun juga ini adalah kota bintang ungu. Pertarungan dengan Lu Tianfeng hanya akan menarik lawan yang lebih kuat. Maka ia bertanya kepada Ji Dongle bagaimana menangani situasi saat ini. Ji Dongle sangat menyarankan agar Yang Ke menggunakan token tersebut. Setelah mencoba, hasilnya sungguh ajaib. Lu Tianfeng datang dengan aura yang garang dan pergi dengan sikap seperti budak. Yang Ke telah menyelesaikan situasi hari itu dengan mudah. Namun hal ini kemungkinan akan langsung menarik perhatian bintang ungu, sehingga semakin sulit untuk mencuri token Kaisar Bintang. Yang Ke merasakan gelombang kecemasan, dan untuk saat ini ia hanya bisa menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Dengan pemikiran ini, kemudian Yang Ke menatap Ji Dongle dan berkata, "Beri saya gambaran umum tentang situasi bintang ungu, termasuk tipe-tipe individu kuat yang ada di konflik internal apapun." Meskipun Ji Dongle enggan, tetapi dengan jiwanya di tangan Yang Ke, ia tidak berani menolak. Ia dengan sigap menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan bintang ungu. Jadi Yang Ke memperhatikannya. Khawatir informasi itu akan berguna kapan saja dan akan menanyanya pada poin-poin penting. Ji Dongle sangat berterus terang dalam pemahamannya. Keesokan harinya, Huai Yuameng tiba di luar ruangan sesuai janji, membawa nampan berisi beberapa tandan buah spiritual. Buah itu jelas bukan buah biasa, memancarkan energi spiritual yang kaya dan aroma yang harum. Jelas merupakan harta karun yang sangat bermanfaat bahkan bagi seorang prajurit. Dia berdiri di luar, ragu-ragu untuk berkata apa. Ketika pintu terbuka secara otomatis, Yang Ke duduk bersila di hadapannya, tersenyum lembut. "Tuan," kata Huai Yuameng, wajahnya serius sambil membungkuk. "Presiden Hua, Anda sangat sopan, silakan masuk." Yang Ke memberi isyarat. "Permisi," kata Huai Yuameng sambil melangkah masuk. Ia meletakkan barang-barangnya dan berkata, "Tempat ini sederhana, jadi saya sudah menyiapkan beberapa bekal untuk Anda, Tuan. Saya harap Anda tidak keberatan." "Buah Bisuelinglong." Yang Ke melirik tandan buah-buahan di piring yang menyerupai anggur ametis. Sedikit terkejut dan dia mengangguk. "Terima kasih atas bantuan Anda, Presiden Hua. Asalkan Anda suka." Huai Yuameng berdiri di samping, tampak sedikit pendiam dan gelisah. Lagi pula sampai sekarang ia masih belum mengetahui latar belakang atau identitas pria itu, dan mengapa bahkan sosok seperti Lu Tianfeng begitu waspada terhadapnya. Apa yang terjadi kemarin akan menjadi bencana bagi kamar dagang lain, tetapi di sini kamar dagang 5 arah tidak hanya selamat, tetapi mereka juga menerima kompensasi yang substansial. Dan bahkan Lu Tianfeng secara pribadi meminta maaf. Jadi ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kekuatan biasa. Latar belakang pemuda ini begitu mendalam hingga tak terbayangkan. Jadi bagaimana mungkin Huai Yuameng ceroboh? Dan yang paling mengganggu Huai Yuameng adalah ia bahkan tidak tahu namanya. "Silakan duduk, Presiden Hua. Tidak perlu seformal itu." Yang Ke tersenyum padanya. "Saya tidak berani lancang di depan Anda, Tuan." Huai Yuameng mengerucutkan bibir merahnya, memaksakan senyum gugup, bersikeras untuk berdiri diam. Yang Ke mengusap dahinya berpikir sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Presiden Hua, apakah Anda menyalahkan saya?" Wajah cantik Huai Yuameng berubah, dan ia segera melambaikan tangannya dan berkata,
Mengapa Tuhan berkata begitu? Jika Anda tidak menyelamatkan hari kemarin, kamar dagang 5 arah Anda pasti sudah hancur. Dan kami semua saudara-saudari pasti sudah mati. Dan saya sangat berterima kasih atas anugerah penyelamatan Anda. Jadi beraninya saya menyalahkan Anda. Saya menyembunyikan kekuatan dan identitas saya dan datang kepada Anda tanpa alasan. Dan saya membawa bencana seperti ini pada Anda. Apa Anda tidak punya keluhan? Alis Wyoming sedikit berkerut, seolah ucapan Yangke tepat sasaran, jadi dia terdiam. Bukan hanya Presiden Hua, bahkan teman-teman Anda mungkin punya pendapat tentang saya, kan? Mereka hanya tidak berani mengungkapkannya. Yangke tertawa. Wyoming memaksakan senyum dan berkata, Tuan bijaksana. Ada pepatah lama yang mengatakan, ketika para dewa bertarung, manusia menderita. Saya dan kamar dagang 5 arah hanyalah kekuatan kecil di dunia ini. Gangguan apapun sudah cukup untuk menghancurkan dan membuat kami jatuh ke dalam kehancuran. Sambil berbicara, ia tampak mengumpulkan sedikit keberanian dan berkata dengan jelas. Kami memang berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang terjadi kemarin. Tetapi kami tidak berani mengulanginya lagi. Dan saya juga picik. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan tempat lain di kamar dagang 5 arah saya yang dapat menarik Tuhan untuk tinggal di sini. Dengan status dan kekuatan Tuhan, saya khawatir Anda bisa pergi kemanapun di kota bintang ungu, kan? Memang, Yangke mengangguk. Tetapi jika saya pergi kemarin, Anda pasti akan menderita. Jadi saya memilih untuk tinggal. Presiden Hua membantu saya di pintu gerbang kota dan saya tentu saja tidak bisa mundur dan pergi begitu saja. Wyoming tertegun dan mengangguk kecil. Yangke tertawa. Mari kita saling mengenal lagi. Saya Yangke. Menyembunyikan kekuatan saya hanyalah sebuah kemudahan. Saya tidak bisa seenaknya berteriak kemana-mana bahwa saya berada di alam raja kekosongan, kan? Karena itu terlalu mencolok. Mengenai identitas saya, Anda tidak dalam posisi untuk bicara banyak. Saya harap Presiden Hua bisa mengerti. Wyoming berkata, Tuhan pasti menghadapi beberapa kesulitan yang tak terhindarkan. Saya rasa begitu, tapi Anda tidak perlu terlalu peduli. Identitas saya kemarin nyata atau palsu. Sebaiknya Anda perlakukan saya sebagai orang biasa di alam raja kekosongan. Wyoming mengerutkan kening, sedikit bingung, tetapi lebih melihat ekspresi tulus Yangke. Ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Lagi pula, dengan kekuatan pihak lain, mustahil baginya untuk menipunya. Jadi dia berkata dengan serius. Saya telah berbuat salah pada Tuhan, jadi tolong jangan pedulikan itu. Jangan panggil saya Tuhan terus-menerus. Saya tidak terbiasa. Saya ingin Presiden Hua tahu bahwa saya tidak punya niat lain datang ke sini. Ini hanya kebetulan. Dan saya juga tidak punya niat apapun terhadap kamar dagang 5 arah Anda. Yangke menatap Wyoming dengan tulus. Saya percaya. Melihat ketulusannya, Wyoming tentu saja yakin. Dengan ragu, dia bertanya. Tapi kalau saya tidak memanggil Anda Tuan, lalu saya harus memanggil Anda apa? Senior. Yangke terbatuk ringan. Namanya saja sudah cukup. Saya tidak berani. Wyoming melambaikan tangannya dengan cepat. Lupakan saja, terserah Anda saja. Yangke tidak ingin membahas masalah ini lebih lanjut. Ia mengulurkan tangan dan mendorong piring buah itu sambil berkata, buah giok darah istimewa ini tidak berguna bagi saya. Buah ini hanya menyegarkan. Tapi jika Presiden Persekutuan Hua mengambilnya, buah ini akan membantu Anda memulihkan energi suci Anda. Jadi silakan ambil kembali. Wajah Wyoming berseri-seri dan ia menatap Yangke dengan rasa terima kasih. Lalu berkata, terima kasih Tuan. Dia juga telah membayar mahal untuk mendapatkan sepiring buah spiritual ini. Buah ini sangat langka. Jika ia tidak mengkhawatirkan status dan kekuatan Yangke, Wyoming tidak akan pernah melakukan ini.
Biasanya ia adalah ketua keluarga rajin dan tidak akan pernah menyanyiakannya. Iya, seseorang mencari Anda di luar. Ekspresi Yangga berubah dan ia melirik keluar. Wei Yongmeng menoleh ke belakang dan tidak melihat siapapun di luar. Tepat saat ia hendak bertanya, ia melihat sosok yang bergegas mendekat. Sosok itu adalah Gu Hong. Wajah Gu Hong dipenuhi keterkejutan, seolah-olah sesuatu yang baik telah terjadi. Tunggu sebentar Tuan, saya akan segera kembali. Kata Wei Yongmeng bergegas mundur. Begitu keluar ia bertemu Gu Hong. Kedua wanita itu mulai berbisik. Setelah beberapa saat, Wei Yongmeng tampak terkejut dan bertanya dengan cemas. Apakah Anda serius? Gu Hong mengangguk dengan serius. Kemudian Wei Yongmeng berkata, ikutlah dengan saya dan lihatlah. Setelah selesai berbicara, dia bergegas keluar. Sesaat kemudian, Wei Yongmeng muncul dari perusahaan dagang Wufang. Berpakaian rapi. Di dalam, Xia Jingwu, Hai Tang, Yoking, dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Di samping mereka sekelompok prajurit berbaju zirah, dipimpin oleh seorang pria berjubah besar berwajah pucat, berdiri di dalam toko, dengan khidmat menunggu kedatangan mereka. Pakaian mereka menunjukkan bahwa mereka adalah penjaga dari kota bintang ungu. Mereka adalah kelompok yang sama dengan Bai Chengju dan Lu Tianfeng yang kemarin. Saat melihat Wei Yongmeng, pria berwajah pucat yang memimpin dengan cepat mengepakkan tinjunya dan berkata dengan hormat. Saya kira ini Presiden Wei yang terhormat dari kamar dagang 5 arah. Wei Yongmeng terkejut dan segera membalas sapaannya. Saya tidak layak menerima kehormatan ini. Saya Wei Yongmeng. Salam Tuan. Presiden Hua, Anda terlalu sopan. Kata pria berwajah pucat itu, tampak seperti hendak berdamai. Perkenalkan saya Ku Sheng, Wakil Komandan Kota Zixing. Saya pernah mendengar nama komandanku, tapi saya tidak yakin mengapa Anda ada di sini. Meskipun ia telah menerima beberapa informasi dari Gu Hong sebelumnya, tapi dia tidak yakin, jadi ia tetap bertanya. Saya di sini atas perintah Tuan Lu untuk mengantarkan barang-barang ini kepada Presiden Hua. Setelah itu ia mengeluarkan sebuah kotak giok dari cincin luar angkasanya dan dengan hormat menyerahkannya. Dengan ekspresi serius, Wei Yongmeng mengulurkan tangan untuk mengambil kotak giok itu. Saat membukanya, ia melihat sekumpulan kulit binatang yang tertata rapi. Menarik satu, kemudian Wei Yongmeng berseru. Surat tanah. Apa? Xia Jingwu dan yang lainnya terkejut. Bahkan Gu Hong pun ternganga. Meskipun Ku Sheng mengatakan saat tiba bahwa ia memiliki sesuatu yang baik untuk ditawarkan kepada kamar dagang 5 arah, dia tidak menjelaskan apa itu. Sekarang, setelah melihat surat-surat itu, semua orang akhirnya mengerti. Begitu banyak surat tanah. Wei Yongmeng benar-benar tercengang. Satu persatu ia mengeluarkan surat-surat itu dan totalnya lebih dari 30. Masing-masing mewakili kepemilikan sebuah toko. Maaf telah mempermalukan Anda, Presiden Huo. Surat-surat ini mencangkup semua toko di Jalan Tenglong, tempat kamar dagang Wufang berada. Ku Sheng menjelaskan sambil tersenyum. Tuan Lu berkata, meskipun kamar dagang Wufang kecil, mereka selalu beroperasi dengan integritas dan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kota Zixing. Kamar dagang ini menjadi panutan bagi ribuan pelaku bisnis. Penghargaan ini diberikan secara khusus sebagai penghargaan. Saya harap semua pelaku bisnis akan meladeni kamar dagang Anda dan mengikuti teladannya. Ini tubuh Wei Yongmeng yang ramping sedikit gemetar. Ia tak percaya itu benar. Ia merasa surat tanah di tangannya begitu berat hingga hampir meremukkannya. Jangan menolak, Presiden Hua. Ku Sheng mengulurkan tangannya menyela. Ia berkata dengan sungguh-sungguh. Saya di sini atas perintah. Jika Anda menolak, saya tidak akan bisa kembali dan akan dijebloskan ke penjara. Saya dengar Presiden Hua baik hati, murah hati dan suka menolong. Jadi tolong jangan persulit saya. Wei Yongmeng menatap Ku Sheng dengan ekspresi bingung. Ku Sheng segera memanfaatkan situasi dan berkata sambil tersenyum.
Kalau begitu, bahkan jika Presiden Hua menerima, saya bisa pulang dengan tenang. Apa yang harus saya lakukan? Meskipun keberanian dan kebijaksanaannya seperti biasa, Hua Yomeng benar-benar bingung. Ia tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Setelah jeda yang lama, ia berkata, Paman Xia, cepat siapkan beberapa hadiah kecil. Terima kasih atas kerja keras kalian. Dia tahu bahwa setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, perbuatan baik itu mustahil untuk dibalas. Jadi Paman Xia menanggapi dengan segera mulai bersiap. Tapi Kuseng terkejut dan berseru ngeri. Presiden Hua, tolong jangan lakukan ini. Kami hanya melakukan pekerjaan kami. Beraninya kami menerima suap. Anda mempermalukan kami dengan mengatakan ini. Para penjaga lainnya juga sangat pucat, seolah-olah hadiah sederhana Xia Jingwu merupakan ancaman besar, sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Kuseng berdiri di sana dengan cemas, menyeka keringnya di dahinya, sesekali melirik ke arah halaman belakang kamar dagang. Tak lama kemudian ia mendengar suara. Baiklah, kembalilah dan beritahu Lu Tianfeng bahwa dia menangani ini dengan sangat baik. Saya sangat puas. Kuseng yang merasa seolah-olah telah diberi amnesti, menangkupkan tinjunya ke arah itu dan membungkuk. Terima kasih Tuan. Setelah berkata demikian, ia segera mundur dan berkata kepada Hua Yomeng. Saya pamit Presiden Hua, silakan tinggal. Begitu selesai berbicara, ia langsung bergegas pergi, hanya menyisakan punggungnya yang terlihat dari kejauhan. Di dalam kamar dagang 5 arah, semua orang saling berpandangan. Masih dalam keterkejutan dan kebingungan, tetapi sebagian besar bersukacita. Presiden, apakah surat tanah ini benar-benar mencangkup semua toko di sepanjang jalan Tenglong? Tanya Go Hong dengan suara gemetar. Jika demikian, nilai kotak surat tanah ini sungguh tak ternilai. Di bawah kepemimpinan Hua Yomeng, kamar dagang 5 arah telah bekerja keras selama lebih dari 20 tahun. Untuk memperoleh toko kecil ini di Jalan Tenglong. Mereka bahkan tidak memilikinya, hanya hak untuk mengoperasikannya selama 30 tahun. Mereka tidak hanya harus membayar sewa yang sangat besar setiap tahun, tetapi di akhir masa sewa, kota Zizing akan menyitanya. Namun sekarang, Hua Yomeng memiliki kotak berisi lebih dari 30 surat tanah. Ini berarti lebih dari 30 toko. Seluruh jalan terhubung menjadi satu. Setiap pedagang dapat memperoleh keuntungan besar dari ini. Jadi Gohong dan yang lainnya hampir pingsan karena bahagia. Bahkan tangan Hua Yomeng juga gemetar saat ia meriksa lagi. Dia menatap semua orang yang perhatikannya dan berkata dengan suara serak. Benar. Sekarang kamar dagang Wu Fang kita tidak punya pilihan selain berkembang. Yoking terus menepuk-nepuk kepalanya yang botak, seolah-olah dia terlalu bersemangat untuk tenang. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan dan dia sudah membayangkan masa depan yang cerah. Saya sudah lama tidak senang dengan perusahaan dagang Tian Yuan di sebelah. Mereka sering bersaing dengan kita dengan jahat. Mari kita lihat apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan kita. Saya akan mengusir mereka nanti dan ada juga Balai Baudan. Terakhir kali Haitang dan saya pergi ke sana. Para bajingan dari Balai Bodang itu memandang rendah kami dan mengusir kami. Sungguh menyebalkan. Sekarang, surat tanah Balai Bodang ada di tangan kita. Jadi saya ingin melihat apakah mereka berani mengusir saya. Haitang, ikut saya nanti untuk memberi mereka pelajaran. Haitang berdiri di sampingnya dan mengangguk penuh semangat. Jelas sekali ia masih menyimpan dendam atas kejadian terakhir kali. Ketika seorang penjahat berhasil, ia menjadi sombong. Xia Jingwu melototi Yoking yang tersenyum malu dan mengusap kepalanya dengan canggung, tetapi tidak berani membantahnya. Di dalam kamar dagang Wu Fang, Hua Yomeng memegang prestise tertinggi, diikuti oleh Xia Jingwu, wadah pemikir kamar dagang. Terkadang kata-katanya lebih efektif daripada Hua Yomeng. Paman Xia, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Hua Yomeng akhirnya pulih dari keterkejutannya dan menatap Xia Jingwu dan ragu. Xia Jingwu mengelus jenggotnya, tidak tampak terlalu bersemangat.
melainkan merutkan kening. Setelah jeda yang lama, ia berbisik kepada Wyoming. Presiden, kunci masalah ini ada di sini. Dia menunjuk ke arah ruangan dan melanjutkan. Baik, itu sikap dan kompensasi yang ditawarkan Komandan Lu dan yang lainnya kemarin. Maupun surat tanah hari ini, semua masalah ini berada di bawah kendali Kamar Dagang 5 arah. Dan kita tidak mampu melakukannya, karena kuncinya berada di luar jangkauan kita. Presiden, mengapa tidak berbicara dengan orang yang memegang kunci ini? Mungkin kita bisa belajar sesuatu. Wyoming berhenti sejenak, mengangguk pelan dan berkata, mohon jangan publikasikan kejadian hari ini. Kamar Dagang masih tutup hari ini. Semuanya lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Setelah berkata demikian, ia bergegas ke halaman belakang. Sesaat kemudian ia kembali ke kamar Yangke, dan Yangke menatapnya sambil tersenyum, jelas menyadari apa yang telah terjadi di luar. Wyoming tidak bertele-tele, ia langsung mengambil kotak giok itu dan meletakkannya di atas meja di depan Yangke, sambil berkata, Tuan, barang ini terlalu berharga. Kamar Dagang 5 arah saya tidak layak menerimanya. Jika kami memaksanya tetap ada, saya khawatir itu hanya akan membawa bencana bagi kami. Oleh karena itu, mohon tangani barang ini bersama Tuan. Setelah merasakan keterkejutan sekaligus kegembiraan, ia pelan menyadari bahwa Lu Tianfeng telah mengirimkan kotak berisi surat tanah ini kepadanya sepenuhnya karena Yangke. Ia tidak mengenal Yangke dengan baik. Selama Yangke ada di sini, Lu Tianfeng kemungkinan besar akan tetap menjadi budak Kamar Dagang 5 arah. Namun jika Kamar Dagang kehilangan perlindungan Yangke, lebih dari 30 akta tanah ini niscaya akan menjadi sumber bencana. Karena seseorang tidak bersalah, tetapi ia bersalah karena memiliki harta karun. Di kota Bintang Ungu, bahkan di kota terluar, surat tanah sangat langka, hanya dimiliki oleh para pedagang yang berkuasa. Kamar Dagang 5 arah terlalu kecil untuk memilikinya. Akankah Yangke selalu melindungi Kamar Dagang 5 arah? Dan Wyoming merasa ini mustahil. Lagi pula pihak lain adalah seorang ahli alam Raja Kekosongan. Ia sudah sangat beruntung telah menolongnya dan yang lainnya. Jadi bagaimana mungkin ia berharap Yangke akan memberinya perlindungan jangka panjang? Pada saat ini, Yangke meliriknya dengan serius dan berkata, karena ini untuk Anda, maka Presiden Hua terima saja. Karena barang-barang ini tidak berharga bagi saya, dan saya tidak akan bisa menggunakannya. Wyoming tersenyum kecut. Tapi, Yangke menyela dengan tangannya. Tidak ada tapi-tapian. Jangan khawatir, saya akan menanggung semua konsekuensinya. Wyoming menatap Yangke dengan takjub, seolah-olah merasakan pesan tersembunyi dalam kata-katanya. Ia tak dapat menahan diri untuk berkata dengan rasa terima kasih. Karena Anda berkata begitu, Tuan saya sangat berterima kasih. Meskipun kultivasinya mengesankan, ia tetaplah seorang pengusaha wanita. Dan tidak ada pengusaha wanita yang bisa menolak kotak surat tanah ini. Namun Yangke tersenyum dan berkata, tapi saya ingin tahu apa yang akan dilakukan Presiden Hua dengan akte-akte tanah ini. Bagaimana cara mengatasinya? Wyoming tertegun sejenak lalu berkata, saya selalu bermimpi, saya ingin memegang akta pemilikan Kamar Dagang Wufang di tangan saya sendiri. Tetapi tanah di kota Jixing sangat mahal. Dan akta kepemilikannya terlalu mahal. Rencana awal kami adalah menghabiskan 10 tahun lagi untuk menabung kristal suci yang cukup untuk membeli akte kepemilikan tersebut. Dan kemudian menggunakan toko ini sebagai fondasi untuk perlahan-lahan berkembang dari kamar dagang kecil menjadi kamar dagang besar. Kami tidak meminta untuk setara dengan kamar dagang yang luo, tetapi hanya berharap untuk menghindari perundungan di mana-mana. Saat berbicara, ia juga melepaskan pengekangan dan kewaspadaannya, dan sedikit kegembiraan terpancar di wajahnya yang cantik, semanis seorang gadis muda. Ini bukan hanya impian pribadi saya, juga impian Paman Xia, Saudari Hong, Yoking, dan Haitang. Kami semua telah bekerja keras untuk itu. Para pedagang mengembara dari satu tempat ke tempat lain,
Tetapi siapa yang tidak menginginkan rumah yang stabil? Sekarang, mimpi ini telah tercapai dengan begitu mudahnya. Dengan akta tanah ini, saya bisa memperluas kamar dagang 5 arah 10 kali lipat. Memasang plakat kamar dagang 5 arah di sepanjang jalan Tenglong. Dan menjual produk-produk kita di seluruh kota Bintang Ungu. Di akhir kata-katanya, ia menarik kegirangan. Mata indahnya berkilauan dengan cahaya yang aneh. Seolah masa depan yang indah terbentang di depannya. Dan ia tak dapat menahan diri untuk waktu yang lama. Baru ketika ia menyadari tatapan mata Yangke yang tersenyum, ekspresi Wyoming menjadi malu. Wajahnya memerah dan dia berbisik. Maaf, telah membuat Anda tertawa. Mimpi setiap orang itu sakral. Jadi kenapa saya harus menertawakan Anda? Yangke berkata dengan tegas. Presiden Hua, tahun-tahun ini pasti sangat sulit kan? Tentu saja agak sulit. Tetapi dengan saudara-saudara di sisi saya, kesulitan apapun tidak berarti apa-apa. Wyoming tersenyum manis, membuat Yangke sedikit kehilangan fokus. Seolah merasakan sesuatu yang aneh dalam tatapan Yangke, ia segera menundukkan kepalanya. Detak jantungnya berdebar kencang di dadanya dan ia merasakan kegelisahan yang mendalam. Takut Yangke mungkin menyukainya. Tapi kemudian ia berpikir, diperhatikan oleh Raja Kekosongan Muda yang begitu menjanjikan bukanlah hal yang buruk. Meskipun ia hanya mengenalnya sebentar. Wyoming menganggap dirinya cukup mahir dalam menilai orang. Yangke sangat berbeda dari para Raja Kekosongan yang angkuh dan arogan itu. Ia tidak hanya mudah didekati tetapi juga cukup tampan. Dengan sosok yang agung dan wajah yang kuat. Apa yang ia pikirkan? Wyoming tersadar kembali, berharap ia bisa menemukan lubang untuk dimasuki. Iya, visi Presiden Hua untuk masa depan sangat komprehensif. Tetapi saya ingin tahu, apakah Anda bisa mendengarkan pikiran saya? Yangke yang secara alami tidak menyadari pikiran terdalam Wyoming yang berbicara pada diri sendiri. Tuan, Anda adalah dermawan kamar dagang 5 arah. Bicaralah terus terang. Jawab Wyoming memaksakan diri untuk berbicara. Surat tanah ini jangan simpan satupun. Jual semuanya. Kata Yangke dengan serius. Hah? Wyoming tercengang. Ia tak pernah menyangka Yangke akan mengatakan ini. Jika ini masalahnya, masa depan yang baru saja ia bayangkan akan hancur. Semua impiannya tak akan tercapai. Apakah Anda percaya pada saya? Yangke menatap Wyoming dengan tulus. Tatapannya tepat di matanya. Wyoming panik melihat tatapan agresif ini. Ia mengalihkan pandangannya dan mengangguk tanpa sadar. Tentu saja saya percaya pada Tuhan. Bagus. Saya tidak bisa menjelaskan detailnya, tetapi Anda tidak bisa menyimpan surat tanah ini. Sebaiknya singkirkan sesegera mungkin. Suatu hari nanti, Anda akan mengerti mengapa saya menyuruh Anda melakukan ini. Dia datang ke kota Bintang Ungu untuk mencuri token Kaisar Bintang, dan konflik dengan Bintang Ungu tak terelakkan. Meskipun Lu Tianfen sengaja menunjukkan niat baik dengan mengirimkan begitu banyak surat tanah karena keberadaan token Bintang Ungu tersebut. Jika niat Yangke terbongkar, kamar dagang 5 arah niscaya akan terlibat. Mereka pun tak akan bisa lagi tinggal di kota Bintang Ungu, dan akta-akta ini tidak akan menjadi tak berharga. Jadi lebih baik menjual semuanya sekarang dan mengumpulkan kristal suci dalam jumlah besar. Selama mereka punya kristal suci, apa yang perlu dikhawatirkan tentang perkembangan kamar dagang? Meskipun Wyoming tidak mengerti mengapa Yangke memintanya melakukan ini, setelah menenangkan diri dan berpikir mendalam, ia sama-sama menyadari sesuatu. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik dan mengangguk. Saya mengerti. Yangke menatapnya penuh arti dan tersenyum tipis. Presiden Hua memang orang yang bijaksana. Saya hanya seorang wanita mengikuti instruksi Anda dalam segala hal. Baiklah, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Ada apa? Tanya Yangke penasaran. Bisakah Anda menemani saya sebentar? Untuk apa?
Yang kemudian kening. Begini, Wahyumi menjelaskan. Sertifikat tanah ini terlalu banyak. Kalau kita benar-benar ingin menjualnya, saya khawatir kamar dagang 5 arah saya sendiri tidak akan mampu meraup harga yang bagus. Dan kita tidak punya sumber daya untuk menjalankan bisnis ini. Jadi saya ingin menyerahkannya kepada Balai Lelang Tong Tian untuk mempromosikan lelang atas nama saya. Dengan begitu kita bisa memaksimalkan keuntungan. Dilelang? Mata Yangke berbinar. Ide yang bagus. Presiden Hua benar-benar berbakat dalam berbisnis. Anda mengolok-olok saya, Tuan. Wahyumi tersipu. Tidak. Saya hanya terkesan. Anda bisa mendapatkan ide cemerlang seperti itu dalam waktu singkat itu. Tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Kalau begitu, Tuan setuju? Wahyumi menatap Yangke dan heran. Akan menyenangkan untuk berjalan-jalan. Saya juga ingin melihat kekayaan kota Bintang Ungu. Saya akan sangat berterima kasih jika Presiden Hua menjadi pemandu saya. Yangke tersenyum tipis. Wahyumi segera berdiri dan berkata dengan gembira. Kalau begitu Tuan, mohon tunggu sebentar dan saya akan segera kembali. Lagi pula saya masih perlu memberitahu Paman Xia dan yang lainnya tentang penjualan akta tanah itu. Silakan, saya akan menunggu Anda di luar. Yangke mengangguk. Sesaat kemudian, Wahyumi keluar dari kamar dagang 5 arah. Kamar dagang memiliki pendapat yang beragam tentang penjualan lebih dari 30 akta tanah tersebut. Beberapa orang, seperti Wahyumi, ingin menyimpan semuanya dan membiarkan kamar dagang berkembang. Bagaimanapun ini adalah kesempatan langka yang tidak ingin dilewatkan siapapun. Yang lain menginginkan kompromi. Jual setengahnya dan simpan setengahnya. Dengan cara ini mereka tidak hanya akan memiliki cukup toko tetapi juga cukup kristal suci. Pada akhirnya semua orang setuju dengan keputusan Wahyumi untuk menjual semua akta tersebut. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Yangke menyarankan hal ini. Mereka tidak berani menentang kata-kata seorang ahli alam raja kekosongan. Namun ini berarti kamar dagang 5 arah kehilangan kesempatan untuk menempati lokasi utama di kota Bintang Ungu. Yang merupakan penyebab penyesalan. Wahyumi melihat sekeliling dan melihat Yangke berjongkok di depan sebuah kios tidak jauh dari sana. Menawar dengan penjual. Seorang ahli alam raja kekosongan benar-benar membeli barang dengan cara ini. Wahyumi merasa aneh dan berjalan ke arah Yangke. Sesaat kemudian suara Yangke dan penjual mencapai telinganya. Saudaraku, kristal tembaga saya ini adalah material pemurnian kelas atas. Saya menghabiskan banyak tenaga untuk menambangnya. Dengan menggunakannya untuk memurnikan senjata, itu pasti bisa memurnikan harta rahasia kelas atas tingkat Raja Suci. Tapi Anda meminta 10.000 untuk kristal suci kelas atas. Bukankah itu terlalu mahal? Teriak penjual itu dengan marah. 10.000, itu bukan harga murah. Yangke mengabaikannya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, saya khawatir pada Anda. 80.000 kristal suci, anggap saja sebagai hadiah. 10.000, 70.000, itu batas minimum saya, tidak lebih rendah. 10.000, jangan menggoda saya, oke? Saya kurang beruntung bertemu orang seperti Anda yang tidak tahu apa yang baik. Saudaraku, saya lihat Anda pria tampan dengan sikap yang mulia. Jadi saya akan memberi Anda 65.000. 10.000. 60.000. 10.000. Sialan, salah satu musuh saya mengirim Anda untuk mempermainkan saya kan? Percaya atau tidak, saya akan mencincang Anda sampai mati dalam sekejap mata. Si penjual yang benar-benar kesal dengan kekesalan Yangke mengeluarkan parang tingkat Raja Suci. Menunjuk Yangke dan mengumpat seolah-olah dia akan membunuhnya jika Yangke berani mengganggunya lagi. Yangke terkekeh, segera berdiri dan bergegas ke samping. Gila! Si penjual melihatnya berjalan pergi menyimpan harta rahasianya dan berteriak keras pada Yangke dan kejauhan. Jangan biarkan saya melihat Anda lagi atau saya akan menghajar Anda setiap kali saya melihat Anda. Tuan,
Woyomeng muncul di samping Yangke dengan cemberut di wajahnya. Apa? Apa yang Anda lakukan? Dia tidak percaya apa yang baru saja disaksikannya. Seorang prajurit alam Raja Kekosongan telah menghabiskan waktu lama untuk tawar-menawar dengan seorang prajurit alam Raja Suci untuk beberapa puluh ribu kristal suci. Tetapi tidak hanya gagal mencapai kesepakatan tetapi juga diusir. Apakah ini masih alam Raja Kekosongan? Apakah kesombongan si penjual benar-benar tidak apa-apa? Jika dia tahu dia berurusan dengan seorang prajurit alam Raja Kekosongan, siapa yang tahu seperti apa ekspresinya nanti? Rasakan adat istiadat lokal kota Bintang Ungu dan luangkan waktu. Jelas, Yangke sambil tersenyum. Iya, prajurit kota Bintang Ungu agak cepat marah. Woyomeng kehilangan kata-kata, berpikir bahwa siapapun yang digoda seperti itu mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk. Ayo kita pergi ke balai lelang Tongtian dulu untuk menyelesaikan akte tanah. Yangke memberi isyarat. Pimpin jalan. Iya, menjawab Woyomeng dengan patuh memimpin jalan. Yangke melirik sekilas di sepanjang jalan, melirik ke sana kemari seperti orang desa yang baru pertama kali tiba di kota besar. Karena semuanya tampak baru baginya. Woyomeng benar-benar bingung. Penampilan Yangke benar-benar mengubah persepsinya tentang para prajurit alam Raja Kekosongan Pendekar. Dalam imajinasinya, para pendekar prajurit alam Raja Kekosongan seharusnya seperti Lu Tianfeng, angkuh dan arogan. Namun begitu Yangke berbaur dengan kerumunan, ia tampak seperti prajurit biasa, bahkan lebih buruk dari pendekar biasa. Jika ia tidak tahu bahwa Yangke adalah prajurit alam Raja Kekosongan, Woyomeng tidak akan mempercayainya. Setelah berjalan beberapa saat, Woyomeng tiba di sebuah toko kereta binatang dan menyewa sebuah kereta. Kereta binatang itu ditarik oleh dua binatang iblis yang agak mirip kuda. Interiornya luas dan damai. Yangke dan Woyomeng masuk dan duduk. Kemudian sang kusir melanjutkan cambuknya dan kereta itu pun bergerak maju dengan mantap. Binatang-binatang tanpa debu bersalju ini semuanya adalah binatang iblis tingkat 5. Meskipun mereka kurang bertenaga, mereka memiliki kecepatan yang luar biasa. Itulah sebabnya kota Bintang Ungu menahan banyak dari mereka dan mengembangbiakannya untuk transformasi para prajurit. Terbang dilarang di dalam kota dan kota ini begitu luas sehingga kereta binatang ini sangat populer. Namun biaya penggunaannya cukup tinggi, seharga 5.000 kristal suci bermutu tinggi. Woyomeng menjelaskan kepada Yangke di ruang kereta. Binatang iblis tingkat 5. Yangke mengangguk. Bintang Ungu sungguh murah hati. Meskipun binatang iblis tingkat 5 mungkin bukan masalah besar, untuk memenuhi seluruh kota dengan kereta binatang dibutuhkan setidaknya puluhan ribu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan oleh pasukan biasa. Bintang Ungu pasti telah menguasai beberapa rahasia dalam membesarkan binatang iblis tawanan. Saat berbicara dengan Woyomeng, Yangke tiba-tiba memberikan kening dan menatap langit. Di bawah tatapannya, atap kereta binatang itu tampak tak terlihat, sepenuhnya menghalangi pandangannya. Ada apa? Woyomeng bertanya dan heran menyadari ekspresi anehnya. Apakah pertempuran diperbolehkan di kota Bintang Ungu? Yangke menjawab. Tentu saja tidak. Mungkinkah seseorang begitu buta hingga bertindak sembrono di sini? Woyomeng benar-benar tercengang. Itu cukup menarik. Yangke tersenyum tipis dan sambil berbicara ia melambaikan tangannya. Medan domain tak terlihat meluas darinya, menyelimuti seluruh kereta binatang. Detik berikutnya suara keras bergema dari langit disertai beberapa erangan teredam. Wajah Woyomeng berubah dan rasa panik yang mendalam tiba-tiba memenuhi hatinya. Meskipun pelindungan Yangke telah melindunginya dari akibat pertarungan sebelumnya, ia setidaknya berada di tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Dan ia segera menyadari bahwa penyerang itu pastilah seorang ahli alam Raja Kekosongan. Ia akhirnya mengerti mengapa Yangke bertindak seperti itu. Ia jelas melakukannya untuk menghindari mengganggu binatang iblis yang menarik kereta.
Setelah pertarungan, suara-suara monster lain yang menarik kereta terdengar dari mana-mana, termasuk raungan dan larinya binatang buas lainnya. Namun kereta yang ia dan Yangke tumpangi adalah satu-satunya yang selamat. Adegan ini membuat sang pengemudi bingung. Namun pertempuran itu dimulai dari berakhir dengan cepat. Saat Wayome mengirimkan indera ilahiynya untuk menyelidiki, langit benar-benar kosong. Hanya misalkan sebuah kapal perang yang melayang di udara dan tampak sedikit rusak. Itu ekspresi Wayome berubah lagi dan ia segera mengangkat tirai dan melihat ke atas. Sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis dan ia segera duduk kembali. "Apa yang Anda temukan?" tanya Yangke. Wayome menatapnya dan berkata, "Kalau tidak salah, kapal perang itu milik kamar dagang Hengluo." "Kamar dagang Hengluo? Anda yakin?" Yangke tertegun. "Iya, logo di kapal perang itu pasti kamar dagang Hengluo." Wayome mengangguk dan serius. Yangke mengirimkan indera ilahiynya lagi untuk memastikan dan menemukan bahwa seperti yang dikatakan Wayome, kapal perang yang rusak itu memang memiliki logo yang khas. Ia samar-samar ingat pernah melihat logo ini di pakaian Sui Yue dan Ningguang. Mungkinkah itu benar-benar dari kamar dagang Hengluo? Jadi, apakah para prajurit kamar dagang Hengluo baru saja bentrok dengan faksi Bintang Ungu? Setelah hening sejenak, Yangke bertanya, "Mengapa kapal perang kamar dagang Hengluo datang ke kota Bintang Ungu?" Wayome mengerutkan bibir dan tersenyum. Meskipun kamar dagang Hengluo kuat, pada dasarnya mereka berbasis perdagangan. Di wilayah bintang ini, di mana ada prajurit, di situ ada bisnis. Tidak mengherankan mereka datang ke kota Bintang Ungu. Saya hanya tidak tahu mengapa kedua belah pihak bentrok. Dan itu bukan sesuatu yang bisa saya duga. Yangke mengangguk sedikit, melirik kapal perang itu lagi, lalu mengabaikannya. Apapun trik kotor yang terjadi di antara kedua faksi, selama itu tidak mempengaruhi rencananya, ia tidak peduli. Kereta binatang itu terus bergerak maju dengan mantap. Bergerak secepat angin. Tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah rumah lelang besar. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.